Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang verbal dan juga nominal. Apa itu verbal, apa itu nominal, akan saya jelaskan secara detail setelah ini. Baik, nah seperti kita tahu syarat untuk menjadi sebuah kalimat ya. Jadi sebuah kalimat syaratnya adalah minimal terdiri dari subjek dan predikat. Jadi minimal ada subjek dan predikat. Bisa jadi ada sebuah kalimat kata-kata yang menjadi satu yang panjang. Itu walaupun banyak lebih dari satu bahkan lebih dari dua, itu bisa jadi bukan kalimat, bisa jadi hanya frase. Nah, contoh misalkan State Technic University of Malang. Nah, itu bukan kalimat, itu hanya frase karena tidak ada subjek dan predikat. Baik. Nah, terkait dengan nominal dan juga verbal, itu posisinya yang menentukan adalah nanti di predikatnya. Sebuah kalimat yang predikatnya terdiri dari kata kerja, oke. Nah, jadi yang menentukan adalah kalimatnya ini, predikatnya ya dalam sebuah kalimat. Jadi jika sebuah kata, sebuah kalimat terdiri dari kata kerja ya, jadi di sebuah kalimat itu predikatnya adalah kata kerja, maka itu kita sebut verbal. Oke, sedangkan jika predikatnya tidak terdiri dari kata kerja, maka itu kita sebut sebagai nominal. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau verbal harusnya tidak membutuhkan to be karena predikatnya sudah terdiri dari kata kerja, sedangkan kalau nominal butuh to be karena predikat dalam bahasa Inggris itu bisa terdiri dari verb ya, kata kerja atau to be. Nah, memang ada kalanya juga ketika present continuous atau present progressive itu ada to be-nya di kata kerja. Misalkan she's speaking English, she's talking to her friend. Nah, tetapi itu memang khusus di tenses ketika present continuous atau ketika passive voice misalkan. The rice is eaten by me misalkan. Padahal ada kata eaten di sana. Dari kata eat kok ada to be-nya. Nah, itu hanya terjadi ketika bentuknya passive voice. Karena rumus passive voice adalah to be ditambah verb 3. Oke, itu mungkin bisa kita diskusikan nanti lebih lanjut. Intinya saat ini kita harus paham verbal dan nominal dulu. Kenapa? Karena sering ada error misalkan I'm go to school. Nah, ada M-nya kadang error ya. Jadi ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja ya atau karena kebiasaan jadinya salah dalam membuat kalimat. Oke. Saya harap kalian sudah bisa memahami ini tentang verbal dan nominal. Nah, selanjutnya biar lebih jelas kita bisa lihat contohnya ya. Nah, di sini ada kata I was there on Monday. I was there on Monday. Di sini I kata kerjanya. Apakah ada subjeknya? Apakah ada kata kerja di sini? Kalau kita lihat tidak ada kata kerja. Sehingga di sini butuh to be. Nah, di sini to be-nya adalah was. Oke, to be-nya adalah was. Nah, karena di sini tidak ada kata kerjanya, maka kalimat ini adalah kalimat nominal. While sedangkan I like Monday. Oke, I like Monday. Di sini tidak ada to be. Adanya like. Like itu kata kerja. I like. Oke. Nah, jadi ini adalah nominal dan ini di bawah adalah verbal. Selanjutnya. Nah, misal di sini ada kata I buy fried rice every weekend. Saya membeli nasi goreng setiap akhir pekan. Nah, by di sini ini adalah kata kerja, subjeknya I, predikatnya by. Sehingga karena ada kata kerjanya maka ini adalah verbal. Well, di bawahnya ada kata the fried rice, sama ada fried rice-nya juga, tapi posisinya berbeda. Oke, di sini sebagai subjek ya. The fried rice is delicious. Oke, the fried rice is delicious. Nasi gorengnya enak. Oke, apakah ada kata kerja di sini? Nah, kalau kita lihat tidak ada. The fried rice sebagai subjek, to be-nya apa? To be-nya adalah is to be ya. To be-nya simple present.
delicious sebagai keterangannya. Selanjutnya coba kita lihat, misalkan he sent an email to the boss. Oke, dia laki-laki mengirimkan email kepada bosnya. Di sini apakah verbal atau nominal? Kita tinggal lihat. He sebagai subjeknya, send sebagai predikatnya. Nah, an email ini objek ya. To the boss keterangan. Nah, karena di sini subjeknya he ya, predikatnya adalah send, dari kata kerja send, bentuk pertamanya akhirnya d, ini jadi send. Ini dikategorikan sebagai verbal karena memang predikatnya terdiri dari kata kerja. While the next example, the email was about monthly sales. Nah, emailnya tentang penjualan bulanan. Nah, di sini tidak ada kata kerja sehingga di sini butuh to be. To be-nya to be simple past, yaitu menggunakan was about. Was ya. To be-nya adalah was. Kenapa was? Karena di email ini satu bisa bisa menggunakan kata ganti it. Seandainya emailsnya banyak, misalkan di emails lebih dari satu, maka di sininya menggunakan were about. Selanjutnya, misalkan ini contoh yang perfect ya. I have met her before. Saya sudah bertemu dengan dia, perempuan, sebelumnya. Nah, di sini ada kata I sebagai subjeknya, have ini sebagai auxiliary namanya, untuk menunjukkan kalau ini perfect. Met ini bentuk ketiga, ya, karena I met. Kenapa bentuk ketiga? Karena memang tesisnya perfect. Di perfect adanya verb 3. Kalau nggak ada have-nya maka verb 2. Nah, karena di sini ada kata meet ya, yang di sini yang muncul bentuk ketiganya met ya. Ini karena ada kata kerja, maka ini adalah kalimat yang verbal. Sedangkan di bawah, she has been in Malang for 2 years. Di sini tidak ada kata kerja. Nah, sehingga yang dibutuhkan adalah to be. She has. Has-nya sama, auxiliary ya. Sedangkan to be-nya di mana? Ini adalah been, bentuk ketiga dari to be ya. She has been in Malang for 2 years. Oke, dia perempuan sudah di Malang selama 2 tahun. Yang future misalkan, ini adalah contoh yang verbal. I will tell. Tell adalah kata kerja, menceritakan about my feeling, tentang perasaan saya. Nah, di sini bentuknya verbal, ada kata tell-nya di sini, ada kata kerjanya sehingga tidak membutuhkan to be. Sedangkan yang di bawah ini tidak ada kata kerjanya, tidak di konteks kalimatnya tidak butuh kata kerja, maka harus ada to be-nya. Contohnya adalah she will be mine. Dia akan menjadi milikku. Oke, will-nya sama auxiliary seperti tadi ya, untuk menunjukkan future. Sedangkan karena tidak ada mine, ini adalah dari kata my, dari kata I saya, my milik saya, mine ini menunjukkan kepemilikan ya, milik saya. Nah, kalau mine ini tidak perlu diikuti oleh objek ya. Sedangkan kalau my, misalkan my feeling, nah my harus diikuti oleh keterangan setelahnya. Oke. Sampai sini saya kira kalian sudah bisa memahami. Kalau memang tidak paham, Q&A-nya kita bisa discuss di WhatsApp, Edmodo, Jmeet, Zoom, Google Classroom, atau di platform-platform yang lain. Baik, terima kasih. Thank you and see you.